Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Aida Royhana Zuhro. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sumber daya, administrasi, dan pemasaran usaha kerajinan bahan limbah bangun datar. Nah, untuk outline materi yang akan kita bahas, ada 3 topik besar ini. Yang pertama yaitu sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan. Nah, di sini ada 6 tipe sumber daya, yaitu man, method, mesin, material, money, dan market. Nah, 6 sumber daya ini sangat saling berkaitan ya. Nah, di mana man ini adalah unsur manajemen terpenting, penggeraknya, sebagai orang yang membuat kerajinan, yang memproduksi untuk dipasarkan, seperti itu. Dan metode ini berfungsi untuk mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Nah, orang saja tidak cukup, metode juga penting untuk membantu tahapan-tahapan dalam membuat produk yang akan dipasarkan. Nah, kemudian peranan penting dalam proses produksi. Nah, ini juga masuk ke dalam fungsi dari mesin. Dan selanjutnya material. Material ini bahan utama yang digunakan untuk membuat produk kerajinan yang akan dipasarkan. Nah, material ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama bahan utama dan yang kedua bahan pelengkap. Jadi ketika membuat produk kerajinan dari bahan limbah, tidak harus melulu menggunakan bahan limbah saja, bisa juga dengan dilengkapkan dengan bahan pelengkap lain, bebas menggunakan apa sesuai dengan desain yang dibuat dan sesuai dengan yang ada di pasaran supaya mudah diterima. Kemudian selanjutnya money. Nah, money ini merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai yang digunakan dalam proses transaksi menjual produk kita kepada calon konsumen. Kemudian selanjutnya market. Nah, market ini adalah tempat kita untuk memasukkan produk kita supaya dipasarkan, tempat bertemu antar konsumen, seperti itu. Kemudian selanjutnya masuk ke perencanaan administrasi usaha. Nah, di sini kita membahas 2 subtopik, yaitu tujuannya dan macam perencanaan administrasi usaha. Yang pertama yaitu tujuan administrasi usaha. Ini terbagi menjadi 4 macam ya. Memonitoring, kemudian mengevaluasi, kemudian menyusun program, dan kemudian mengamankan kegiatan usaha dan organisasi sebuah perusahaan. Dan ini masuk ke materi macam perencanaan administrasi usaha. Ini ada 2 poin penting untuk memulai sebuah usaha yang ada pada perizinan usaha, yaitu yang pertama, surat izin gangguan HO dan surat izin tempat usaha. Kedua ini sangat saling berkaitan dalam proses membuat izin usaha, dan manfaatnya yaitu yang pertama, mempermudah permohonan SIUP. SIUP ini surat izin usaha perdagangan yang ada di bawah ini. Kemudian selanjutnya menjadi sarana untuk minta ganti rugi apabila tempat usaha mengalami penggusuran atau pemindahan lokasi. Kemudian memperoleh jaminan pelindungan keamanan. Dan selanjutnya yaitu surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nah, ini surat izin usaha perdagangan untuk melaksanakan usaha perdagangan, dan itu dilakukan pada izinnya ke Kementerian Perdagangan, seperti itu. Dan selanjutnya surat menyurat. Nah, di sini surat menyurat ini merupakan salah satu sarana untuk berhubungan dengan pihak lain, dalam artian seperti melakukan perjanjian atau penawaran dan sebagainya. Nah, jenis surat yang digunakan dalam proses administrasi pemasaran ini adalah surat niaga. Nah, di sini sudah terlihat ya di layar ada 5 macam, yaitu yang pertama surat penawaran, yang kedua surat pemesanan, yang ketiga surat pengaduan, yang keempat surat pengiriman barang, dan yang kelima surat pembayaran. Nah, ini pada sebelah kiri di slide ini contoh dari surat penawaran jasa. Contohnya seperti ini. Dan yang di sebelah kanan ini merupakan contoh surat pemesanan barang elektronik, kayak gitu. Jadi intinya surat itu digunakan untuk kayak proses antara si pembuat surat dengan yang dikirimkan surat. Dan selanjutnya yaitu pengaduan kerusakan, ini sebelah kiri. Yang tengah surat pemesanan barang, dan yang terakhir ini surat pengiriman pembayaran. Contohnya kurang lebih seperti ini. Oke, Ibu lanjut ya. Kemudian selanjutnya pencatatan transaksi barang atau jasa. Nah, ini ada terbagi menjadi 2 macam, yaitu pertama bukti transaksi intern dan
selanjutnya bukti transaksi ekstern. Nah, untuk yang transaksi intern ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama buku kas masuk dan yang kedua buku kas keluar. Di layar Ananda semua ini sudah terlihat ya, sebelah kiri atas itu buku kas masuk. Ini merupakan bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai. Contohnya seperti apa? Contohnya ya kayak misalnya ada dana masuk ini. Contohnya yang di layar Ananda ini diterima dari Bapak Surpaman, banyak uang Rp150.000 dan fungsinya untuk pembayaran penjualan buku tulis sebanyak 10 buah. Seharga per A-nya 15.000. Nah, berarti kan buku kas masuknya 150.000. Kemudian kalau untuk buku kas keluar ini merupakan tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai. Kebalikannya dari buku kas masuk ya, mudah diterima insya Allah. Kemudian selanjutnya bukti transaksi ekstern. Nah, bukti transaksi ekstern ini terbagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama faktur, yang kedua kwitansi, dan yang ketiga nota. Nah, untuk faktur ini merupakan tanda bukti penjualan secara kredit. Contohnya ini yang ada di sebelah kiri bawah ini, contoh dari faktur. Kemudian selanjutnya kwitansi. Kwitansi itu merupakan bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penjual kepada pembeli. Contohnya juga ya kayak Ananda sekalian, misalnya kwitansi setelah membayar SPP dan sebagainya. Intinya ketika Ananda membayarkan uang, nanti akan diberikan kwitansi sebagai bukti telah memberikan uang tersebut. Kemudian selanjutnya nota. Nah, kalau nota ini sudah tidak asing lagi ya di kalangan Ananda, karena ketika Ananda belanja bahkan di supermarket atau minimarket terdekat pun pasti ada nota. Itu merupakan bukti atas pembelian barang secara tunai dan dibuat oleh penjual untuk pembeli. Selanjutnya yaitu nota debit, nota kredit, dan cek. Nah, kalau nota debit ini merupakan bukti transaksi atas kembalinya barang yang mengembalikan barang yang sudah dibeli. Nah, isinya pun kayak seperti komplain barang rusak atau tidak sesuai pesanan. Contohnya ini yang gambar pada di sebelah kiri bawah Ananda. Di sini. Ini nota debit. Nah, ini tulisannya nih, dikirim kembali 10 galon air minum Aqua karena tidak sesuai dengan pesanan seharga 50.000 dari rekening dan rekening telah didebit. Nah, ini contohnya. Jadi si pembeli itu dikirimkan misalnya 50 galon kayak gitu, dan ternyata ada 10 galon yang rusak kayak gitu, dan si pembeli itu mengembalikannya untuk minta diganti, dikirim ulang atau diganti dengan uang kayak gitu, dan si pembeli itu mengirimkan nota debit. Nah, kalau nota kredit itu kebalikannya. Bukan kebalikannya. Tapi nota kredit itu sebagai nota balasan dari nota debit. Merupakan bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual atau bukti persetujuan dari pihak penjual. Nah, yang membuat nota kredit ini sih pembeli. Kalau tadi kan yang yang membuat nota kredit itu adalah si penjual, dan yang membuat nota debit itu si pembeli kayak gitu. Jadi yang penjual itu membuat nota kredit itu sebagai bukti bahwa barang yang sudah dikirimkan itu sudah diterima, dan nominalnya pun juga disertakan, dan rekening ini telah dikredit, seperti contohnya yang di tengah ini ya, di sebelah sini. Contoh nota kredit. Nah, kemudian yang cek. Kalau cek sudah tidak asing lagi ya. Cek merupakan surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada yang namanya tercantum dalam cek itu, seperti itu. Kemudian pencatatan transaksi keuangan. Nah, ini berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan tahun 2007, laporan transaksi keuangan terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga neraca, dan yang keempat laporan arus kas. Nah, laporan laba dan rugi ini untuk menjelaskan bahwa keuntungan yang didapat berapa dan beban yang terdapat di perusahaan itu berapa, itu dilaporkan. Nah, kemudian yang laporan perubahan modal itu kayak misal sebenarnya itu ada modal sekian, tapi modal itu sudah digunakan untuk transaksi lain. Nah, makanya dibuat untuk laporan perubahan modal supaya lebih transparan. Nah, kemudian selanjutnya neraca. Neraca itu fungsinya untuk mengetahui berapa sih kekayaan sumber daya yang ada di perusahaan dan asalnya sumber daya itu dari mana kayak gitu. Dan selanjutnya yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas ini untuk menjelaskan kasnya itu seberapa sih progresnya atau arusnya kayak gitu. Kemudian selanjutnya pajak. Nah, pajak itu dalam membayar pajak itu membutuhkan NPWP.
nomor pokok wajib pajak. Nah, ini merupakan sebagai sarana dalam proses membayar pajak seperti itu. Kemudian selanjutnya masuk kepada materi perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah. Yang pertama yaitu memahami seni penjual. Nah, kita sebagai penjual itu harus memiliki profesionalisme dalam menjual produk, utama dari dalam segi kualitasnya. Nah, jadi ketika kita menjual produk itu, kita harus memperkirakan kualitas dari produk yang mau kita jual. Karena kalau tidak memperhatikan kualitas, nanti konsumennya akan merasa dirugikan atau dan sebagainya. Kemudian selanjutnya menetapkan harga jual. Nah, ini faktor yang harus diperhatikan itu adalah ketika menjual produk itu jangan sampai terlalu mahal, karena kalau terlalu mahal nanti kan konsumen pun tidak tertarik untuk membelinya, tapi juga kita jangan menjualnya terlalu murah karena nanti konsumen akan berpikiran kualitasnya gimana, terus harganya kan cuma segitu dan sebagainya. Nah, caranya menetapkannya itu ada 3 faktor utama, yaitu biaya bahan baku dan suplainya, kemudian biaya overhead, dan kemudian biaya tenaga kerja. Nah, 3 poin ini dilakukan untuk menjadi acuan dalam menentukan harga jual seperti itu. Kemudian selanjutnya penentuan harga jual produk juga dapat ditentukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama harga berdasarkan harga pasar atau market based price, kemudian harga berdasarkan biaya, dan harga berdasarkan titik impas atau break even point. Nah, 3 poin ini juga bisa digunakan untuk menentukan harga jual, menetapkan harga jual. Untuk yang pertama ini contohnya misal harga berdasarkan harga pasar itu ya kita menganalisis kira-kira produk yang mau kita jual itu di pasaran harganya kira-kira berapa sih kayak gitu. Nah, kita mengikuti alur itu, tapi juga kita harus mementingkan dengan harga segitu tuh kita sudah untung atau belum kayak gitu. Nah, kalau nomor 2 ini berdasarkan biaya ini kita tentukan dari jumlah bahan utama yang kita gunakan itu habis berapa dan tenaganya juga habis berapa kayak gitu. Nah, kalau yang harga berdasarkan titik impas ini ya dihitung menggunakan break even point kayak gitu. Kemudian selanjutnya menganalisis kepuasan pelanggan. Nah, ini juga ada beberapa tahap dalam menganalisis kepuasan pelanggan. Itu yang pertama yaitu sistem keluhan dan saran. Jadi kita sebagai penjual itu membuat sistem untuk si calon pembeli agar bisa mengisi keluhan yang misalnya ada atau saran untuk masukkan produk kita, atau survei kepuasan pelanggan. Nah, kalau untuk survei kepuasan pelanggan ini dilakukan secara berkala karena kalau misalnya hanya dilakukan 1 kali itu tingkat kevalitannya tidak maksimal gitu ya. Harus ada berkala, berjangka kayak gitu. Kemudian ghost shopping atau Mr. Shopper. Nah, ini si pembeli kayak membuat kayak jasa untuk calon yang pura-puranya membeli produk kita kayak gitu, supaya bisa memberikan kritik, masukan dan saran kekurangan produk kita tuh apa, kelebihannya tuh apa dan sebagainya. Selanjutnya promosi. Nah, dalam promosi ini banyak yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama personal selling, iklan, promosi penjualan, sponsorship, dan komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli seperti itu. Oke, alhamdulillah untuk materi pada pertemuan kali ini kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga bisa membantu Anda dalam memahami materi sumber daya, kemudian administrasi dan pemasaran dalam membuat produk kerajinan berbentuk bahan limbah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.